Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengendalian sosial, yaitu cara dan jenis lembaga pengendalian sosial. Ya, sebelum kita mulai belajar, apa kabar kalian semua? Semoga Ananda sekalian yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baiklah Ananda sekalian, kita akan membahas tentang pengendalian sosial secara formal dan juga pengendalian sosial secara informal. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial secara formal merupakan pengendalian sosial yang dilakukan dalam atau oleh lembaga-lembaga yang resmi, ya, lembaga-lembaga yang resmi dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya apa? Ada lembaga hukum, ada lembaga pendidikan, ada lembaga agama, ya. Ini merupakan contoh lembaga-lembaga yang resmi, yang formal dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang pertama, contoh adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Ya, seperti adanya hukuman penjara, ya. Bahkan hukuman fisik yang berat seperti hukuman mati dan sebagainya, ya, yang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, yang berhak melakukannya, contoh untuk menangkap pencuri, untuk menangkap perilaku kriminal, itu yang berhak adalah lembaga kepolisian, ya. Maka seringkali kita lihat, ya, dalam tayangan-tayangan televisi, berita-berita televisi, bahwa polisi melakukan penembakan, ya, terhadap oknum pelaku kriminalitas yang mencoba melawan atau mencoba melarikan diri. Nah, ini adalah bentuk pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, ditangkapnya itu sudah dia ingin lari sehingga dilakukanlah penembakan, ya. Nah, sehingga kakinya terkena. Nah, kemudian setelah itu dia menjalani proses persidangan dan setelah dijatuhkan hukuman, dia harus menerima hukuman penjara misalnya. Ini juga contoh melalui hukuman fisik. Nah, dan yang berhak memutuskan itu adalah lembaga hukum, dalam hal ini adalah lembaga pengadilan. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan ini lebih bersifat preventif, ya, mencegah, ya, dengan memberikan pengetahuan, ya. Contohnya melalui pembelajaran kali ini diberikanlah pengetahuan bagaimana dampak negatif dari narkoba, bagaimana dampak dari alkoholisme dan lain sebagainya, sehingga peserta didik, para siswa sekalian terhindar dari perilaku tersebut. Nah, dia lebih bersifat persuasif, ya, kemudian juga preventif, ya, mencegah dan dilakukan dengan cara ajakan dan dengan cara yang damai. Ini melalui lembaga pendidikan. Kemudian juga melalui lembaga agama. Lembaga agama ini merupakan salah satu lembaga formal dalam kehidupan masyarakat. Ya, dalam agama ini juga ada sanksi yang mutlak seperti dengan adanya konsep pahala dan dosa, ya kan? Ketika seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, maka dia dikategorikan sebagai orang yang berdosa, dan setiap dosa itu ada sanksi yang jelas, ya, sanksi yang mutlak, ya, meskipun itu berada di dalam keyakinan seseorang masing-masing, ya. Makanya seseorang yang unsur religiusnya kuat, dia tidak akan mudah untuk berperilaku menyimpang. Inilah pengendalian sosial melalui ajaran agama. Ya, kita sering lihat, ya, melalui ceramah-ceramah, melalui tausiah yang diberikan oleh ahli-ahli agama, oleh tokoh-tokoh agama, mengajak para umatnya sekalian agar terhindar dari perilaku menyimpang. Nah, inilah contoh pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, namun selain secara formal, ada juga lembaga yang informal. Contohnya apa? Cemoohan, ya. Orang yang berperilaku menyimpang akan dicemooh, akan diejek oleh orang yang lain, oleh anggota masyarakat. Nah, ketika seseorang takut untuk diejek, untuk dicemooh, akhirnya dia akan terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Nah, inilah cemoohan, ya. Nah, yang kedua adalah desas-desus, gosip, ya. Seorang yang sering keluar malam, dia akan mendapatkan perilaku ini, ya, akan digosipkan, ya, akan dibicarakan oleh tetangga-tetangganya yang lain. Nah, sehingga untuk menghindarkan hal itu, orang tidak akan akan menghindari perilaku pulang larut malam misalnya, ya. Nah, ini bagaimana gosip ini bisa mengakibatkan seseorang takut untuk melakukan suatu penyimpangan sosial. Nah, inilah gosip berfungsi sebagai pengendalian sosial secara informal.
Nah, yang lebih berat lagi adalah pengucilan atau ostrasisme. Jika seseorang berperilaku arogan dalam kehidupan masyarakat, ya cenderung akan dikucilkan oleh orang lain. Orang tidak mau bergaul dengan dia, orang tidak mau berteman dengan dia. Nah, pengucilan ini juga sangat ditakutkan ya, karena manusia ini makhluk sosial. Pada intinya kita ingin diterima, kita ingin dihargai ya. Ketika kita dikucilkan ya, maka kita akan kehilangan interaksi kita dengan orang lain. Nah, disinilah bagaimana ketika seseorang takut, ya dalam tanda kutip takut untuk dikucilkan, maka dia akan berusaha menghindarkan diri dari perilaku menyimpang tersebut. Nah, inilah ostrasisme sebagai lembaga pengendalian sosial. Kemudian yang terakhir adalah fraudulence. Fraudulence ini misalkan seperti ini ya, seorang anak kecil ya, dia diajak berkelahi oleh temannya. Namun anak kecil ini si A misalnya, si A ini kemudian melapor kepada kakaknya yang lebih besar, sehingga akibatnya tidak terjadi perkelahian. Nah, inilah fraudulence. Artinya dua orang yang ingin terlibat dalam perilaku menyimpang kemudian meminta bantuan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada mereka berdua, sehingga terciptalah pengendalian sosial. Artinya tidak terjadi yang namanya perilaku menyimpang. Nah, inilah fraudulence. Nah, kita akan lihat jenis lembaga pengendalian. Tadi sudah kita bahas melalui hukuman fisik, yaitu salah satu yang berwenang adalah lembaga kepolisian. Karena polisi ini merupakan aparat pemerintah untuk menertibkan keamanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar ya. Amanah Undang-Undang kepolisian, bahwa kepolisian ini adalah mengayomi, melayani masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengadilan ya, dari kepolisian. Kemudian kepolisian memproses ya suatu kasus ketika telah cukup bukti-bukti untuk dilanjutkan, maka kasus ini diserahkan kepada kejaksaan dan kejaksaan ya membawanya ke pengadilan. Nah, di pengadilan ini diputuskanlah kasus tersebut, apakah seseorang ini benar bersalah atau tidaknya. Nah, maka pada lembaga pengadilan itu jaksa sebagai penuntut ya kan, menuntut, memberikan tuntutan terhadap kasus tersebut, kemudian hakim nantinya yang akan memutuskan. Ini di Indonesia seperti itu ya. Hakim nanti akan memutuskan apakah seseorang itu bersalah. Kalau ia bersalah, berapa tahun hukumannya, berapa lama dia harus menjalani proses hukumannya, itu ditetapkan oleh hakim. Nah, inilah lembaga pengendalian sosial, pengadilan. Kemudian tokoh adat ya, dalam masyarakat kita juga masih banyak masyarakat adat ya yang menjunjung tinggi adat istiadatnya. Nah, dalam masyarakat ini yang berperan itu adalah tokoh adat. Misalkan pada masyarakat suku bangsa seperti masyarakat suku anak dalam misalkan ya, yang masih tinggal di hutan, mereka akan menghormati keputusan-keputusan yang dibuat oleh tokoh adat. Nah, pada masyarakat seperti inilah tokoh adat berperan penting dalam melakukan pengendalian sosial. Nah, selanjutnya tokoh agama. Ya, dalam kehidupan kita, masyarakat kita terkenal sebagai masyarakat yang religius ya, sehingga peran tokoh agama ini sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana tokoh agama memberikan pemahaman, mengajak masyarakatnya untuk berperilaku yang baik, untuk berperilaku yang konformis, untuk saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya, sehingga terciptalah kehidupan yang aman, tentram dan harmonis. Ini bagaimana tokoh agama harus mampu menjalankan perannya dengan baik ya dalam kehidupan masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita ini terdiri dari berbagai macam agama. Nah, untuk menciptakan persatuan antar agama tersebut, bagaimana agama ini bisa saling mentoleransi, bisa saling menghormati, menghargai. Nah, ini tokoh agama berperan sangat penting dalam lembaga pengendalian sosial ini. Nah, ini tokoh masyarakat ya, secara umum tokoh masyarakat ini adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat. Maka tokoh masyarakat juga berperan di dalam pengendalian sosial ya. Tokoh masyarakat orang-orang yang memiliki kedudukan penting ya, orang-orang yang memiliki jabatan penting ya. Nah, mereka ini juga berperan bagaimana untuk menciptakan kehidupan yang aman, yang tentram ya dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Baiklah Anda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami dengan baik. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel video pembelajaran ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.